Oke, sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel Berbahagia ini ya. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan bicara tentang dunia saham ya. Dunia yang sangat luar biasa menurut saya ya. Karena saya berpikir dalam sektor real itu saya akan sulit untuk benar-benar kaya ya, bukan sekedar kaya ya. Jadi Anda harus bisa bedakan itu dulu. Jadi kalau kita bisa membedakan sekedar kaya dan benar-benar kaya tentu berbeda ya. Kalau dalam dunia real itu saya merasa saya sulit untuk benar-benar kaya ya. Karena benar-benar atau kaya raya ya, super kaya lah. Karena tentu ya saya tidak berhubungan dengan pemerintahan ya dan kekuasaan. Saya juga tidak mau ikut dalam dunia politik ya. Tentu itu faktor yang mengakibatkan saya menjadi sulit ya menjadi orang super kaya. Sahabat-sahabat sekalian ya, kalau mimpi Anda ingin menjadi super kaya tapi Anda menjauh dari dunia kekuasaan, dunia politik, tentu itu suatu hal yang tidak mungkin. Sahabat-sahabat sekalian ya, dalam dunia saham ini ya, selama 4 tahun ini tentu saya belajar, saya mempunyai pemikiran dan pandangan bahwa memilih guru itu penting. Tidak semua orang bisa dijadikan guru ya. Ada yang bilang, pepatah mengatakan semua orang ada guru ya, atau bisa dijadikan guru. Itu tentu berbeda pandangan sangat dalam dengan saya. Karena menurut saya orang-orang itu harus mempunyai kualifikasi yang tepat di dalam kita menjadikan dia guru. Minimal ya dia adalah mempunyai pengetahuan yang sangat luas, dan yang kedua tentu dia adalah yang menjalankan ilmu tersebut. Apalagi dalam ilmu-ilmu hidup ya, kita harus lihat ya, misalnya seseorang mengajarkan untuk setia kepada istrinya tetapi dia ternyata berpoligami. Itu guru seperti itu, kalau dia mengajarkan ilmu kesetiaan itu nggak perlu didengar ya, siapapun dia. Itu sebagai contoh sederhananya saja. Nah, dalam 4 tahun itu saya berguru fundamental ya. Saya kenal dulu pertama tuh dengan Lok Keng Hong ya, dan dalam terus turunan dengan saya kenal lagi dengan Pak siapa nih ya, yang punya saham di YouTube itu ya, tunggu orang Indonesia yang saham di YouTube ya. Terus saya juga berguru kepada Pak Teguh Hidayat ya. Jadi Pak Teguh Hidayat ini anak muda yang saya rasa sangat prudent ya di dalam analisis. Dia beranalisis value investing ya, Peter Lynch ya. Dan saya juga mendengar ilmu astro ya dari salah satu yang terkenal ini, siapa namanya nih, saya lupa namanya channelnya ini, dan itu kurang sepaham dengan saya. Saya mengenal bandarmologi, teknikal ya, dan yang paling parah itu ya, saya belajar tentang bandarmologi ini, ternyata saya nggak belajar sama bandarnya, itu kebodohan saya. Dan sahabat-sahabat sekalian, proses dalam mengetahui sesuatu itu bisa jalannya sangat banyak ya. Bisa jadi kita menemui jalan gelap dulu baru bisa terang, atau bisa juga kita menemukan jalan gelap, jalan terang, ternyata pada akhirnya akan gelap. Jadi berguru itu tidak sangat sederhana ya. Tetapi intinya bahwa kita harus guru kepada orang-orang yang mempunyai ilmu duri ya. Dan sahabat-sahabat sekalian ya, kita juga harus memahami pola-pola guru itu tersebut ya. Sebagai simpelnya ya, Imam Syafi'i itu ya, pandangan-pandangan Imam Syafi'i muda dengan Imam Syafi'i yang tua ya, rahimahullah yang Allah tentunya, itu pun sangat berbeda ya. Pandangan-pandangan Warren Buffett di waktu muda ya, di waktu dia belum menjadi bandar, tentu berbeda dengan pandangan-pandangan ketika dia sudah menjadi bandar. Sahabat-sahabat sekalian ya, ilmu ataupun orang yang memegang ilmu itu terus berubah ya, terus mengalami transformasi pemikiran ya, terus melakukan kaizen dalam dirinya atau menyesuaikan dengan kepentingan-kepentingan atau keadaan-keadaan.
sahabat-sahabat sekalian, 4 tahun saya berguru terhadap ilmu-ilmu yang saya kenal di dunia saham, ilmu bandarmologi. Dan hari ini ya, saya 1 bulan ini saya mengenal seorang yang bernama Pak Fir ya. Dan saya kaget ya, kenapa selama 4 tahun ini saya nggak pernah ngelihat YouTube dia ya, baru munculnya tuh beberapa bulan terakhir ini. Dan akhirnya saya menganggap ya, dalam pandangan saya beliau adalah seorang bandar saham, konon yang menggerakkan saham di indeks kita itu ya, itu 30% sampai 20% itu adalah grup-grup beliau. Jadi tentu ya, bandarnya itu pasti adalah bandar yang udah teruji ya, dan perjalanan hidupnya juga tidak mudah. Dan yang paling penting adalah strategi open law yang dia sharing itu make sense, masuk akal, logik ya. Dan untuk itu ya, mulai hari ini saya kan coba main scalping ya selama ini ya. Selama 4 tahun ini saya main investing tapi model trading juga ya. Kalau udah cuan, dia masuk di TP-nya saya akan jual ya. Dia masuk di support dan resistnya juga saya akan jual. Dan itu saya lakukan, dan ternyata alhamdulillah bisa cuan ya. Tapi itu kan terlalu lama ya, terlalu lama. Dan misalnya di keilmuannya Pak Lokengong, saya mengikuti PNL paninnya yang ambil di harga 200, cuma kan terlalu lama, baru naik 3 tahun ini menjadi GoPS 100%-an. Saham samudra dia itu ya, saham kapal dia itu juga baru dijual juga akhirnya kan. GJTL ya juga saya lihat juga sangat lama. BMTR aja yang nggak cepat ya, butuh waktu nggak nyampe 1 tahun ya. Sahabat-sahabat sekalian, ilmu dan pengetahuan ataupun Petrosi ya, itu juga baru kemarin juga karena naiknya ya. Itu dia ngambil kan di harga-harga 1.300, 1.800-an waktu itu kalau nggak salah saya, di 4 tahun yang lalu. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi mulai hari ini saya akan coba ya belajar scalping, karena ya di 4 tahun ini saya bisa dapat 50-60 juta sebulan ya. Kadang-kadang tahun ini baru ngumpul 20 jutaan ya. Berarti masih targetnya masih tinggal dikit lagi, cuma 2 bulan lagi. Paling mentok saya akan bisa ngumpulin sekitar 10-30 yang mentok menurut saya ya, karena melihat kondisi pasar sekarang ya. Nah sahabat-sahabat sekalian, dengan scalping ini ya, dengan open law itu kan bisa dapat 1-2%. Dan saya rasa disitulah momentum percepatan capital saya itu bisa naik, sahabat-sahabat sekalian. Dan sekali lagi, ilmu ini kan ilmu yang panjang ya, yang harus kita pelajari ya. Dan saya berharap ilmu yang dijalanin oleh Pak Fir ini, yang katanya 20 tahun ini, dan saya akan ikuti jalannya. Dan semoga juga Allah menyayangi saya, merahmati saya, dan menjadikan apa yang saya dapatkan di dunia saham itu, saya menjadi super kaya lah ya. Kalau sekedar kaya doang ya, mohon maaf ya, saya nggak tertarik.